Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang al-fakir hormati al-hadir udah bawa Asya di tempat Alwi kemudian Al-Habib Ali dan seluruh para habaib yang hadir, wabil khusus kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah dan nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah diberikan PR oleh Habib Hanif, jadi Al-Fakir hanya menyampaikan PR-nya saja. Yang pertama tentang nama-nama malaikat. Harus kita akui bahwa bahasa yang tertua itu bahasa Ibrani dalam segi penamaan. Jibril itu Ibrani. Jibril pengabar. Ada Israel, ada Mungkar Nakir yang akrab sama Mama Gufron itu. Itu beliaunya Mungkar Nakir, akrabnya beliau cuma sama dua malaikat itu. Salah satu nama Jibril itu adalah Namus. Nah, ini insya Allah keterangan ini jarang disampaikan ya. Namus, kita harus tahu makna namus itu apa. Karena orang-orang Kristen sudah mulai menyerang umat Islam dengan mengatakan bahwa namus ini adalah iblis, syaitonul abiyad. Nah, namus adalah sebutan malaikat Jibril yang disematkan oleh salah satu pendeta terkenal di zaman Nabi Muhammad yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan seperti ini: namus yang datang kepada Musa juga datang kepada Muhammad. Namus itu diambil dari kata Yunani, nomos. Kenapa kok Yunani? Karena penulisan pertama waktu itu bahasa yang berkembang adalah bahasa Yunani. Makanya ilmu filsafat itu sanadnya ke orang Yunani. Ilmu filsafat itu ceritanya, ini cerita simpelnya ya. Dulu orang Yunani mengadakan lomba. Yunani ini semacam bangsa penyembah dewa-dewa. Yunani. Nah, kalau bahasa sekarang itu penyembah berhala itu apa ya? Ada istilahnya sekarang itu, bahasanya itu. Ada istilahnya penyembah berhala itu. Nah, Yunani itu mengadakan lomba debat. Siapa yang paling baik bernarasi, dia yang menang. Dari situlah ilmu filsafat itu muncul. Sehingga kemudian banyak narasi-narasi kesesatan dan memunculkan para ulama untuk menjawab ilmu filsafat tersebut. Ada namanya falasifah Islam, ya, filsafat Islam. Al-Imam Al-Ghazali berpendapat boleh mempelajari filsafat untuk menghantam filsafat yang sesat. Nah, namus itu diambil dari kata Yunani karena saat penulisan awal Bible itu bahasa internasionalnya Yunani. Jadi Yunani ini pernah menjadi bahasa internasional. Kalau sekarang kan bahasa Inggris, ya, yang menjadi bahasa internasional di dunia. Dulu Yunani. Sedangkan Waraqah bin Naufal ini bisa memahami dua, Yunani, Ibrani, bisa. Beliau itu ahli Yunani Ibrani, itu panjang kalau dijelaskan sejarahnya itu. Dan itu semakin kita dalami, akan semakin kita yakin bahwa Rasulullah itu benar. Jadi Waraqah bin Naufal ini termasuk pendeta akhir-akhir yang hanif, yang akidahnya masih lurus. Bahkan beliau berjanji andaikan masih diberikan umur panjang, beliau akan membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu janji beliau. Nah, arti namus dalam Yunani itu adalah aturan dan hukum. Arti namus dari kata nomos adalah aturan dan hukum. Jadi seolah-olah Waraqah bin Naufal mengatakan aturan dan hukum yang pernah diturunkan Allah kepada Musa sekarang juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mengantar pasti namanya Jibril. Gabriel. Ya, Gabriel. Nama wahyunya bukan nama Jibrilnya. Nama wahyunya ini, Beb. Dari kata nomos. Jadi nomos itu artinya aturan dan hukum. Jadi Waraqah bin Nawfal itu mengatakan aturan yang pernah Tuhan turunkan kepada Musa di Gunung Sinai, Gunung Tursina. Tahu Gunung Tursina? Condet ke barat sedikit. Nggak tahu gitu ya, nggak ada yang nyampe ya. Itu sekarang juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengantar laqaulu rasulin karim, yaitu malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, sehingga ada syubhat dari orang Kristen, memang ini terjadi sebelum Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Yang datang bukan malaikat Jibril. Coba baca di tafsir-tafsir. Yang datang pertama adalah syaitanul abyad yatasawwaru bi surati Jibril. Tidak ada riwayat yang mengatakan Jibril yang datang pertama kali di Gua Hira, gak ada. Semua tafsir mengatakan yang datang pertama kali adalah syaitanul abyad, setan berwarna putih yang yatasawwaru bi surati Jibril. Nah, ini dipotong riwayatnya. Wah, ternyata yang datang kepada Muhammad adalah iblis. Berarti umat Islam adalah ajaran dari iblis. Padahal riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas ini panjang, yang sehingga ketika syaitan abyad itu datang kepada Nabi Muhammad membawakan wahyu pakai lafal falatomahu Jibril, ditampeleng langsung sama Jibril. Bahkan satu riwayat mengatakan syaitan ini sampai ke India, Pak, lewat tol sampai ke India itu ditampeleng sama Jibril. Bayangkan ini kalau ditampeleng Mama Gufran jadi semut jadi. Ini ya, itu semua riwayat seperti itu. Nah, jadi namus adalah istilah dari Yunani bernama nomos yang artinya aturan dan hukum. Salahnya Yahudi memahami ini tahrif ya, tahrif bahwa jadi salah satu kegiatan orang-orang kafir dulu, kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, mereka akan yuharrifuna amma wadhi'i, akan merubah-rubah mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah dipahami mereka rubah-rubah. Setelah dipahami mereka rubah-rubah. Begitu. Orang Yahudi memahami namus yang datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai itu juga datang dengan tafsirnya. Nah, itu pentahrifan pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka memahami Taurat itu dari kata Ibrani Torah. Torah itu kalau di dalam kitab Jala'ul Afham bisyarhi aqidatil awam, nanti jenengan di bab kitab ya, artinya adalah an-nur, cahaya. Taurat itu artinya nur, cahaya. Sehingga yang datang kepada Musa itu juga datang dengan tafsirnya. Nah, ini sehingga mereka dengan mudah merubah-rubah isi Taurat. Huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Malaikat Jibril juga memiliki nama Ruhul Qudus. Roh, Qudus, suci. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, orang-orang Yahudi itu akan bertanya tentang ruh kepada kamu Muhammad. Lalu Nabi Muhammad disuruh menjawab, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit yang diberitahukan kepada Allah, kepada kita. Dan memang itu jawaban yang tepat, karena saat itu orang Yahudi ingin ngetes Nabi Muhammad 3 pertanyaan. Kalau ada nanti dari 3 itu satu yang tidak bisa dijawab, berarti Muhammad benar-benar seorang nabi. Lihat di tafsir. Jadi memang yas'alunaka 'anir ruh itu orang Yahudi ingin ngetes Nabi Muhammad tentang ruh. Kalau Nabi Muhammad menjawab dengan detail, justru mereka tidak akan percaya Nabi Muhammad itu nabi.
Ternyata benar kata Nabi Muhammad, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang ruh itu cuma sedikit. Nah, kenapa malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus? Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, di dalam tafsirnya, agama ini bagaikan ruh. Agama ini bagaikan jasad, Jibril adalah ruhnya. Tidak akan seorang nabi itu bisa menyebarkan tabligh, menyampaikan ayat dari Allah tanpa Ruhul Qudus, tanpa Ruhuddin, yaitu malaikat Jibril. Dan ternyata istilah Jibril disebut Ruhul Qudus sudah jauh di zaman Yahudi dulu, bukan baru sekarang. Kalau Al-Fakir jelaskan dengan bahasa Ibraninya, Suryani aja kita tidak ngerti, apalagi Ibrani, kan begitu. Panjang nanti itu kajian tentang Jibril itu pernah Al-Fakir perdebatkan dengan salah satu pendeta terkenal itu di Indonesia itu. Kalah telak dia. Akhirnya dia harus mengakui bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan, karena tidak pernah dicatat dalam perjanjian lama sampai perjanjian modern mungkin ya, bahwa Roh Kudus pernah disematkan kepada sosok Tuhan. Dia nggak punya Tuhan. Ya kan 3 Tuhannya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus ini tidak pernah ada satupun ayat yang menyematkan bahwa ini adalah Tuhan. Kalau Bapa, Anak adalah, ya, meskipun salah terjemahan, adalah. Tapi yang Roh Kudus tidak pernah tersebut dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bahwa ini adalah sosok ilahi. Tidak ada. Cuma ada kabar bahwa Maria, atau kita katakan Sayyidah Maryam, akan didatangi Roh Kudus. Nah, itu langsung ditafsiri Tuhan. Padahal kita menafsirinya malaikat. Seperti itu. Nah, itu PR dari Habib Hanif. Itu sebenarnya bisa panjang, keren, karena Jibril ini ternyata tugasnya bukan cuma ngantar wahyu. Bayangkan Syiah berani mengatakan kalau Jibril salah ngantar wahyu. Yang aslinya jadi nabi adalah Sayyidina Ali, ternyata salah kepada Nabi Muhammad. Sebagian sekte. Iya, sebagian sekte Syiah. Masa enggak janjian dulu sama Allah, ini fotonya, ini alamatnya, kan gabrul kan. Nah itu. Nah, fitnah-fitnah sekarang, jadi salah satu fitnah yang paling besar itu kan Dajjal ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar. Beliau mengatakan dalam kitab itu begini, qad tawatarat al-akhbar, sudah mutawatir khobarnya, hadisnya, wastafadat bikathrati riwayatiha, sudah istifadah riwayatnya, sudah banyak didengar ya. Anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad, bimaji'il Mahdi, dengan datangnya Imam Mahdi, wa annahu min ahli baitih, dan beliau adalah ahlul bait Nabi, wa annahu sayusa'idu Isa ala qatlid Dajjal, dan Mahdi akan menolong Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, bi Babiluddin, di gerbang Lot, di ardi Palestina, nanti mati di tanah Palestina. Jadi tanda-tanda akhir zaman yang melawan ahlul bait Nabi adalah Dajjal. Kalau sekarang ada orang yang menyaksikan ahlul bait Nabi dan melawan ahlul bait Nabi, berarti dia adalah, saya tidak bilang ya, jenengan ya yang bilang ya. Karena rata-rata hadis tentang eskatologi, kalau di bahasa mahasiswa itu eskatologi, tentang tanda-tanda akhir zaman, itu rata-rata Dajjal ini dibagi menjadi 2 nanti. Dan ini juga disampaikan dalam perjanjian baru di kitabnya orang Kristen, Matius 24 nomor 24, bahwa akan ada Mesias palsu, Al-Masih palsu, dan dia juga akan menyesatkan orang-orang terpilih dari kalangan kalian. Bayangkan, di perjanjian baru juga tertulis loh. Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah atau Rasul, melainkan mereka akan memberitakan bahaya Dajjal. Dan tertulis jelas dalam Matius 24 nomor 24 perjanjian baru bahwa Al-Masih palsu, Dajjal, kalau kita lihat di bahasa Aramaik itu tertulis Daggal, Al-Kadzdzab. Al-Masih palsu ini akan datang,
akan memberikan mukjizat-mukjizat sampai orang terpilih pun akan tertipu dengan dia. Itu tertulis dalam bahasa aslinya. Nah, sekarang kita lihat, dan nanti ternyata di barisan kita adalah ahlul bait, Imam Mahdi, wa annahu min ahli baiti. Berarti yang melawan ahlul bait adalah orang-orang Dajjal. Meskipun bukan Dajjal secara hakiki ya, majazinya kan seperti itu. Takut dipotong-potong nanti sama netizen. Iya, saya sudah, soalnya jabatan saya sudah banyak teman-teman, sudah dipanggil Jongos, Buddha, ya. Kan mereka itu sebenarnya pengen gelar kan, As-Segaf, kan itu yang mereka inginkan kan, Al-Atos kan gitu. Saya bisa pakai itu, Al-Marhum, kan keren. Yang dirahmati Allah kan keren. Kan itu yang sebenarnya yang dikejar mereka, kan itu sebenarnya. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan dikira kita hidup itu cuma main-main saja, cuma nyari gelar gitu, lalu kalian tidak akan kembali kepada saya, kata Allah. Hati-hati, hati-hati. Semoga husnul khotimah semua. Ini dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga bermanfaat.